Hormati Pak Dokter semuanya dan teman-teman dari Magis Epidemiologi. Sebenarnya ini tadi sudah disampaikan, terutama rekrutmen kami sudah melaksanakan rekrutmen 31 kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi dengan memakai Anjab, memakai ABK, dan kita keluar informasi. Setelah itu baru di ACC oleh teman-teman BKD, kalau di kami namanya BKPP, dan kita rekrut sejumlah 31, dan bulan ini juga kita akan merekrut juga sekian banyak, karena kami semua puskesmas sudah BLU, bisa diberikan kepada FKTP di pasal 2-nya untuk puskesmas yang belum BLUD. Yang sudah BLUD tidak menggunakan Perpres 32 tetapi memakai PPK BLUD Permendagri 61 atau Permendagri 61 tahun 2007 atau PP 23 tahun 2005, sehingga kami sudah berjalan sekitar 2015, 16, 17, 18, 4 tahun BLUD. Kita sudah merekrut sekitar 470-an tenaga nurse, epidemiolog, juga reka medis. Sekarang kita akan promkes, casing, semua adalah bagian bagaimana pendekatan pembangunan tidak selalu mengarah ke kuratif. Kita akan coba seperti ini. Next. Kami, karena latar belakang saya magister epidemiologi, apalagi 10 tahun kepala dinas, masa tidak ada kontribusi terhadap keberadaan epidemiologi ini. Makanya strategi dalam menuntaskan masalah kesehatan dengan tantangan seperti di bawah ini, selalu kita memakai triple epidemiologi. Dan mohon maaf, mungkin satu-satunya kami masih belum memisahkan, karena dengan triple, dengan John Gordon ini antara host, environment, dan agent itu masih bersatu. Jadi casing masih di dalam satu bidang, kami tidak dimasukkan ke dalam perilaku. Ini mungkin agak melawan sedikit ke Kemenkes. Juga surveillance, kita laksanakan surveillance OR, kita laksanakan urusan riset dari dana APBD, termasuk EHRA, Environment Health Environment Health Risk Assessment, maupun kami melaksanakan SDJ ataupun apapun. Kami dengan APBD bisa mengeluarkan 12,5 miliar selama 5 tahun untuk kasus filariasis. Insya Allah nanti Oktober mudah-mudahan dapat tasnya negatif, kita bebas dari filariasis. Lanjut. Terus gambaran Kabupaten Bandung, lanjut. Ini Kabupaten Bandung, kabupaten yang luas, penduduknya 3,6 juta. 3,6 juta dengan segala masalah, dan memang nomor 2 setelah Bogor. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat dari angka beban ketergantungan 51 sampai 52%, dan produktifnya cukup banyak. Laki-laki memang lebih besar sedikit demografi, dan ini menjadi beban dan harus diisi oleh tenaga kesehatan yang yang unggul. Lanjut. Tugas fungsi sama, hampir semua merumuskan kebijakan sistem kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional. Hanya kuncinya di sini nanti akan diperlihatkan advokasi yang kita laksanakan. Kuncinya sebenarnya bagaimana menempatkan dinas ini di tengah-tengah Pemda, bagaimana menempatkan puskesmas ini di tengah-tengah kecamatan sehingga kita dicintai, didorong, didukung. Anggaran kami pun dari 69 miliar sekarang posisi udah 482 miliar hanya untuk dinas. Lanjut. Nah, ini struktur organisasinya sama, ada bidang kesmas semuanya. Lanjut. Ini perencanaan programnya. Lanjut. Mengacu sama semua, ada RPJMD, ada pembangunan berbagai peningkatan kualitas, pemantapan perekonomian. Tapi intinya sekarang ini ada peraturan baru bahwa visi misi bupati adalah bagian dari visi misi dinas, sehingga indikator atau indikator utama bupati adalah indikator bupati dinas di bidang kesehatan. Lanjut. Nah, ini alurnya, logika framework Rensa kesehatan. Dengan bupati terpilih, memantap visinya sudah jelas di sana, dituangkan dalam RPJMD. RPJMD nanti Rensra dinas bikin LKPD, dan semua alur ini kita lalui dan dilaksanakan dengan pendekatan basis data. Bagaimana data-data health status, responsiveness,
Fairness adalah bagian bagaimana program nanti akan berlanjut dengan baik. Tapi intinya keinginan Pak Bupati adalah maju mandiri berdaya saing. Nah, kita tangkap maju artinya tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Mandiri, ketergantungan kepada APBD kepada itu akan sedikit berkurang dengan adanya BLU, dan maju mandiri berdaya saing di sini adalah mutu. Akreditasi menjadi bagian utama ke depannya bahwa Puskesmas harus yang terbaik di dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Kabupaten Bandung. Lanjut. Di sini juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinkes, rensanya seperti ini hampir sama semua. Lanjut. Nah, ini sekarang ada indikator kinerja IKU harus dan dinilai. Memang kita masih CC, sekarang naik ke B dari Menpan. Ini ada belum optimalnya pelayanan, akses. Ini bagian yang dirundingkan bersama dengan Bapeda dan teman-teman yang lain. Lanjut. Strategi perencanaan, lanjut. Nah, ini mungkin kunci yang kita laksanakan, bagaimana ilmu surveillance, siklus surveillance dijadikan siklus manajemen oleh saya, oleh teman-teman di dinas. Data yang kita punya ini kita analisis dengan bivariat, multivariat, dengan survei-survei, dengan melaksanakan offline research menjadi informasi. Informasi yang bagaimana? Informasi yang aktual, tajam dan terpercaya gitu kan. Dengan informasi ini kita laksanakan advokasi. Advokasi itu adalah seni dan perjuangan. Bagaimana advokasi ini bisa mempengaruhi pemegang kebijakan? Siapa? Pak Bupati, TAPD, Tim Anggaran Pendapatan Daerah, Sekda, Komisi D, atau kami istilah Komisi 4 itu Komisi D, dan Banggar, bahwa data yang kita punya, masalah yang kita punya harus menjadi tanggung jawab mereka. Advokasi ini kita laksanakan bisa formal maupun informal, sehingga terbentuklah komitmen, keberpihakan, terbentuklah janji, kata-kata yang tertulis maupun lisan, dan kita kawal. Nah, ngawalnya ini yang susah, sehingga menjadi dokumen, menjadi DPA, menjadi DIPA. Dan DPA ini kita implementasikan menjadi data kembali. Ini adalah bagian siklus yang kita laksanakan. Kata kuncinya adalah trust. Trust muncul karena kita dipercaya. Dipercaya kita muncul karena kita jujur. Tidak ada potongan spesial pun, tidak ada permintaan ke rekanan. Jadi apapun sepanjang trust, Bupati dan teman-teman di Pemda ataupun DPR itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Motonya adalah mundur selangkah, maju 3 langkah. Nah, di sini advokasi bisa formal, bisa dengan grup sepeda. Kami punya Sabilulungan, dengan olahraga, dengan kerjasama. Kadang-kadang keputusan yang penting, Dok, muncul pada saat pendekatan informal. Dan ini adalah bagian seni. Analisisnya bagaimana, dipercaya, dan advokasinya betul-betul mundur selangkah, maju 3 langkah. Advokasinya kalau gagal pun dari advokasi itu advokator, kita bisa jadi provokator. Dan kita juga coba dengan pendekatan political health. Kita petakan di DPR mana partai mana, teman saya mana yang orientasinya kemana, suruh informal melaksanakan pendekatan. Pada saat di komisi, ya udah tidak terlalu panjang ceritanya dan sedikit pun tidak keluar uang. Terus lanjut. Ini mungkin tadi sudah disampaikan yang menjadi dasar bahwa memang kami memakai pendekatan strategi yang kedua seperti ini, sehingga anggaran kami bisa melejit dengan lebih baik dan memang dipercaya oleh teman-teman Pemda maupun Pak Bupati. Lanjut. Nah, sehingga tetap mempertahankan seksi PL di P2PL dengan dasar adanya trias epidemiologi atau John Gordon, di mana host, agent, dan environment dan faktor menjadi bagian penting. Terus lanjut. Ini mah hanya kebijakan. Lanjut. Nah, ini adalah hasil evaluasi makro sosial Kabupaten Bandung. Di sini kita alhamdulillah kemarin pas ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-377, ternyata IPM Kabupaten Bandung itu sekitar 73, sekian, kontribusi kesehatan adalah 81,7, paling tinggi. Pendidikan malah kita salib hanya 63,6, dan daya beli hanya 68,2.
Sekian. Nah, ini adalah bagian dan diapresiasi oleh beliau karena memang bukti di lapangan semua puskesmas kita hancurin, bikin baru. Semua kendaraan satu puskesmas kita bikin definisi operasional. Ada puskesmas keliling untuk orang sehat berkeliling melaksanakan preventif, promotif dan kuratif. Ada juga mobil ambulans sifat rujukan hanya kuratif, dan ada mobil jenazah. Jadi kami di tempat rawat inap itu ada 3 kendaraan. Ada jenazah baru semua, ada mobil ambulan, dan ada mobil preventif promotif. Malah pegawai-pegawai sekarang kita petakan berapa pegawai kalau rapat tidak boleh memakai kendaraan tadi. Kita sedang berunding, berencana dengan Grab berapa orang rapat ke dinas, mobil itu jangan dipakai rapat karena numpuk kadang-kadang di dinas. Ngapain ini sampai 6-7 jam padahal dibutuhkan masyarakat. Kita ada sekarang kendaraan sudah mencukupi. IPM Kabupaten Bandung cukup bagus di antara kabupaten di Jawa Barat. Di antara kabupaten kita nomor 2, kalah sama Bekasi, tapi di antara kota memang Bogor kota yang baik ada di situ. Terus lanjut. Nah, ini mungkin angka kematian bayi. Memang kita angka kematian bayi di posisi 33,5, dari 36 turun terus dari 47. Terus AKB juga, tapi secara absolut AKB kita mudah-mudahan benar, secara absolut kita hanya 46 dari 72.000 persalinan yang 72 sampai 70.000. Karena 6 juta kali 2,1% itu sekitar 72.000, yang meninggal 46 dan bayi yang meninggal 196 absolut. Ya, kita belum melaksanakan survei yang lokalize di kabupaten. Lanjut. Ini tadi capaian IPM sudah disampaikan 81,6. Lanjut. Nah, ini peningkatan pelayanan publik, kepuasan kita survei. Ya, sumber data adalah BPS dan Rensra Dinas. Kepuasan terus meningkat. Lanjut. Nah, ini proporsi, ini berdasarkan evaluasi provinsi. Anggaran kita terus melejit di Undang-Undang 36 10%. Kita sekarang sudah di posisi 28,78%. Anggarannya sekitar 482 mungkin untuk tahun sekarang. Lanjut. Nah, ini mungkin ada kekurangan data di bawah. Ini memang proporsi belanja per urusan kita 3 besar. Di satu pihak berbangga, di lain pihak empat-empatan. Karena 3 APH, Dinas Pendidikan, PU, dan Dinas Kesehatan menjadi sorotan utama. Dengan anggaran hampir 780 miliar dengan rumah sakit. Lanjut. Nah, ini anggaran kita dari 64 tahun 2006 naik terus. Sekarang di posisi 400 tahun kemarin. Setelah perubahan anggaran 482,64 miliar, ditambah dari rumah sakit sekitar 281, sekitar 700-an lah. Tahun sekarang naik lagi. Lanjut. Ini adalah rusak ringan. Puskesmas sekarang tinggal 1. Selama saya jadi kepala dinas sampai saat ini, dari 2 April 2008 kita sudah menghancurkan rata-rata 201 bangunan, itu hampir 180 M. Kita perbaiki semua puskesmas, malah kita nggak kenal siapa yang menang, semua dengan ULP, dan semua kita laksanakan sesuai dengan aturan main. Lanjut. Rusak berat juga mulai berkurang, Poskesdes. Jadi kami mengkombinasi antara Polindes dengan desa siaga, sehingga harapannya ke depan lebih lengkap. Lanjut. Nah, ini gambaran kondisi rumah sakit dengan anggaran yang ada, sudah ini hampir 1 miliar, 2 miliar. Terus lanjut, satu bangunan total. Dan sekarang rata-rata di Ciparai itu per bulan 120 persalinan. Jadi satu puskesmas bisa sampai 1.400 persalinan normal dilaksanakan oleh teman-teman maupun yang lain-lainnya. Terus lanjut, ambulan desa juga ada, pusat keliling. Terus, nah ini epidemiolog. Nah, hubungannya dengan epidemiolog, kita sudah merekrut, dan seperti apa yang disampaikan Pak Dodo, seperti yang disampaikan Pak Dr. Salah, semuanya kita mengacu pada Anjab, ABK, sehingga keluar informasi, dan informasi ini menjadi syarat melaksanakan kajian. Teman-teman puskesmas mengajukan ke kita rapatkan dengan tim BKD, dan kita merekrut epidemiolog.
ataupun nurse, ataupun reka medis, dan juga tenaga-tenaga lainnya. Lanjut Pak, ya. Nah ini, jadi PPKBLUD di UPT Yankes Kecamatan melaksanakan rekrutmen sekian banyak, reka medis 62, epidemiolog 35, perawat 32 dilatih dan dilakukan pembinaan 2 tahun sekolah, dan yang melatihnya adalah teman-teman PAEI Jawa Barat. Tempatnya karena harus BNSP ya, harus Badan Nasional Profesi Kesehatan. Jadi yang melaksanakan teman-teman di Bapelkes, tapi narasumber dan yang lain-lainnya teman-teman PAEI. Lanjut. Nah ini buktinya, Jabar dalam pelatihan kita melaksanakan tanggal 37, semua kita latih, dan alhamdulillah ini hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh UNPAD. Jadi ada orang Sumatera Utara, ada di Kalimantan, ada Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya seluruh Indonesia. Sampai dimarahin sama Pak Bupati, gini gimana cina? Pak, karena saya mau pernah di Itjen sebagai auditor, saya mau ada NKRI-nya lebih tebal, silahkan aja. Ya udah kalau gitu mah. Jadi kami laksanakan semua oleh UNPAD. Kita tinggal datanya aja. Lanjut. Nah ini tupoksi kita kunci dan kita bikin fakta integritas. Jangan sampai sudah dilatih, pas di puskesmas menjadi TU, pas di puskesmas menjadi tenaga lain. Kita follow up, ya. Tupoksi ini adalah membuat rencana kegiatan, melakukan pelacakan, melakukan penanggulangan, KIPI, P3I, menentukan dan melakukan sistem kuasa dini, melaksanakan surveillance terpadu, semua ini dilaksanakan. Dampaknya, alhamdulillah sekarang W1, W2 yang biasanya tidak tepat waktu, alhamdulillah kita 100% tepat waktu. Lengkap, cepat, tepat, karena memang harus dilaksanakan oleh orang-orang Kesmas yang peminatan epidemiologi. Lanjut, di sini juga membuat laporan ruang lingkup surveillance epidemiologi menjadi penyelenggara, melakukan pelacakan, malah kadang-kala menjadi kepercayaan kepala puskesmas. Tapi kita cegat, boleh membantu sebatas tugas tambahan. Lanjut. Nah ini kegiatan teknis sebagai indikator kinerja surveillance epidemiologi. Kita juga melaksanakan SMS Gateway, merekap dan yang lainnya, penemuan kasus. Mudah-mudahan dengan tadi saya membaca, karena ini juga minta masukan ke Pak Solah, ke teman-teman di sini. Ini kan semua bukan PNS gitu kan. Kalau dokter 250 biar PNS bisa swasta gitu. Bisa nggak teman-teman ini yang kebetulan kontrak BLUD tiap tahun diperpanjang, memang aturan Permendagri 61 2007 seperti itu, mendapatkan SKP tadi 50. Nah ini juga minta saran masukan dari PAI Pusat, bagaimana teman-teman ini melaksanakan ini semua, ada nilainya setelah STL keluar diakui atau tidak. Karena tadi cenderung saya lihat STL itu kan untuk PNS, atau mudah-mudahan tidak juga, semuanya bisa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kita juga melaksanakan case base, misal surveillance, terus pelacakan kasus, penanggulangan, ini yang dilaksanakan sebagai indikator surveillance epidemiologi. Terus ini sudah merupakan tugas biasa. Lanjut. Kita juga melaksanakan kemitraan. Jadi pembangunan ini tidak tergantung kepada anggaran-anggaran dari APBD. Dengan pemetaan kita sampaikan ke CSR, ke Bank Jabar, kita sampaikan ke Indonesia Power, sampai mereka mengeluarkan CSR. Dan kita bagi CSR menjadi 3 dengan data yang ada hardware, ada software, ada brainware. Dan CSR itu kita geser ke software, ke brainware untuk pelatihan-pelatihan, tidak harus ke hardware. Di antaranya adalah pelatihan desa siaga. Yang lain-lainnya, lanjut, ini CSR. Dan ini kemitraan yang telah dilakukan di Kabupaten Bandung bekerja sama. Bayangkan sama ibu, 3,6 juta itu tahun sekarang, dulu masih 3,2 juta tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Filariasis tidak mungkin dengan anggaran yang ada. Memang betul dari APBD ada 2,5 miliar, dari pusat sekitar 6 miliar obatnya. Tapi siapa yang menerangkan, menyuluh? Alhamdulillah perguruan tinggi ini berbakti, bekerja sama, tanpa sepeser pun kita mengeluarkan uang. Advokasi, data disampaikan, anggaran yang ada seperti ini. Alhamdulillah Pak Rektor, Dekan semua membantu pelaksanaan, termasuk kemarin MR yang lain-lainnya. Terus itu mungkin
Ini waktu dulu Pak Bupati semua makan obat cacing harus setiap tahun, dan alhamdulillah dukungan beliau sangat besar kepada kesehatan dan selalu menyatakan bahwa hebat katanya. Kesehatan sekarang tidak percuma saya mengeluarkan uang kita uang banyak karena kontribusi di IPM 81,7. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya mau maghrib jadi dikebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu Sisil. Ada lagi? Pak Hari? Ya, dari Bu. Ya, kami persilakan Bu Sisil. Dedi ya, yang presentasinya sudah bagus sekali, upaya-upayanya juga sudah bagus. Cuma pertanyaan saya Bapak bagus sekali penjelasannya, masih terkait dengan tadi arahan dari Bapak Kepala Perhimpunan Ahli Epidemiologi. Tadi saya lihat inputnya Bapak sudah banyak banget ya, dari 60 sampai 420 miliar ya Pak ya. Itu. Terus SDM-nya Bapak mempertahankan ada seksi P2PL. Dari segi manajemen tadi input sudah lumayan. Mungkin proses outputnya yang memang belum dijelaskan secara detail. Nah, yang kami tanyakan, kiranya kiat-kiat Bapak, karena saya baca data 2017 IMR, MMR, Kabupaten Bandung tertinggi di Jawa Barat. Nah, ini kiranya bagaimana? Karena ada beberapa yang tadi SDGs tentang penyakit menular dan tidak menular, Bapak berhasil untuk filariasis. Tetapi untuk gizi buruk memang di Indonesia masih sulit, masih ada. Tetapi yang masih saya miris, IMR dan IMR-nya itu tertinggi di Jawa Barat. Padahal sudah segitu effortnya Pak. Kiranya ke depan, apalagi Bapak seorang epidemiolog dan juga saya yakin pengalaman Bapak pasti banyak dan strategi-strateginya pasti akan bagus. Itu pertanyaan saya Pak, ke depan bagaimana menyikapin hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada wawasan. Tapi pertanyaan sederhana, bagaimana sustainability dari apa yang sudah Bapak lakukan? Sebentar lagi Bapak mau pensiun, mungkin Bupati juga mau ganti. Adakah langkah-langkah sudah dilakukan untuk itu? Terima kasih. Langsung aja Pak, tadi saya melihat paparan Bapak tentang kegiatan untuk epidemiologinya adalah pelacakan capaian K3JH Pak. Kemudian health alert card. Ya, saya ingin tahu aja Pak untuk bisa share ke seluruh Indonesia bila perlu untuk melihat gambaran capaian K3JH itu seperti apa. Health alert card juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena menurut saya health alert card yang sampai saat ini untuk umroh itu sulit. Jadi apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam rangka pelacakan health alert card-nya. Kemudian kaitan dengan bagaimana sistem surveillance pada pintu masuk KKP sampai dengan kabupaten sampai dengan jemaah itu pulang di wilayah. Bagaimana gambarannya? Terima kasih Pak. Ya, Bu Titi ya, per 100.000. Yang saya tahu sampai saat ini saya juga berapa, kalau untuk MMR yang kita tahu per kabupaten ini tahunya absolut aja. Data yang kita punya ini adalah 46. Tahun kemarin memang 48. Tapi itu fakta di lapangan sesuai dengan itu juga menjadi bahan pertanyaan untuk kita sebagai epidemiolog. Harusnya memang ada survei per kabupaten atau per provinsi mengenai MMR, tapi ternyata tidak ada untuk itu. Yang saya tahu absolut, dan absolut tidak adil. Karena ada yang dilaporkan semua, ada juga yang tidak. Dan kematian pada persalinan yang 2 bulan, yang 6 bulan, yang partus, iminens itu kan kadang-kadang tidak tercover. Jadi itu satu. Yang kedua, survei yang dilaksanakan memang kita turunnya agak kecil di IMR ya, infant mortality rate. Kita di posisi 33,06. Ya. Di tingkat nasional berapa Bu sekarang? 30 ya? Atau berapa? Saya juga nggak hafal, cuma absolut yang kita catat dari laporan kematian ibu dan anak itu, laporan audit maternal perinatal, AMP ya Bu ya, yang sampai ke kami, bayi itu ada di posisi 109
169 yang saya catat, dan ini ternyata setelah dilacak betul memang kematian, tapi rata-rata neonatus, kematian di bawah 31 hari. Nah, yang 31 sampai 32 sampai 350 sekian setahun itu tidak terlacak secara maksimal. Nah, ini menjadi bagian sehingga kami memerlukan teman-teman surveillance untuk mendata itu semua. Nah, ini menjadi bagian penting bersama-sama nanti, atau kita integrasikan diintegrasikan laporan W2 itu gizi buruk, stunting, termasuk kematian adalah dalam satu format. Kita sedang berusaha untuk dimasukkan ke sana. Jadi kita tercover dan kerjaannya dikeroyok ya sama semua. Kan KDRS ya, KDRS itu hanya untuk penyakit tertentu. Nah, kita sedang dibikinkan format supaya terdata gitu. Terus yang kedua mengenai Pak Hari, ya memang diikatnya harus dengan saya pensiun ke depan, kita regulasi diperkuat. Kita bikin perbub. Alhamdulillah mungkin di Jawa Barat bikin perbub, perda ataupun perbub. Di Jawa Barat kita satu-satunya mungkin baru ada perda penanggulangan penyakit. Manakala ada KLB dan KLB-nya itu mengacu kepada 1501 ataupun 3 atau 2 ya 2013 tentang keracunan pangan, itu dana dibunyikan di perdanya, dana biaya tidak terduga, bantuan tidak terduga itu bisa dimunculkan sepanjang bupati atau kepala dinas, kalau di Permenkes 2 tahun 2013 tentang keracunan pangan, cukup dengan kepala dinas menyatakan KLB di surat ke Pak Bupati dan Pak Bupati mendukung, itu dana. Kalau di kami habis, di rumah sakit tidak ada dana untuk KLB. Kalau keracunan hajatan 1 orang 2 juta, ada 40 orang, siapa yang mau ganti? Nah, dengan perda itu sudah bisa. Yang kedua, tadi survei juga kita laksanakan. Kita juga sudah punya perda KTR, mudah-mudahan semua sekarang di DPR udah mulai dengan pendekatan epidemiologi, dengan operation research. Jadi kita perda-perda, perbub itu berdasarkan basis-basis data yang kita punya. Jadi perda, perbub itu adalah bagian bagaimana sustainabilitas program dapat kita pertahankan. Siapapun nanti kepala dinas. Yang terakhir mengenai K3JH ya. Ya memang K3JH masih kita ya yang mengcovernya. Tapi kalau ke umroh itu kan biasanya teman-teman KKP ya, tapi kita selalu berkoordinasi. Malah Pak Bupati pun, Pak, aturannya nggak bisa, Bapak harus ke KKP gitu kan, biasanya panggil ya, kita antar. Artinya umroh ini memang perlu regulasi baru lagi, sejauh mana keterlibatan dinas kesehatan untuk melaksanakan pemberian pembinaan yang lain-lain. Tapi kalau K3JH udah sesuai dengan aturan yang ada. Ya, terima kasih. Karena waktu sudah tidak ada lagi, boleh kami rangkum ya Pak, bahwa ternyata apa yang tadi disampaikan itu memang benar-benar saya sendiri sudah pernah menghadap nih ke Bapak waktu kita melakukan TNA untuk dalam rangka pelatihan pengelolaan program kesehatan dengan pendekatan epidemiologi bagi kepala dinas. Salah satunya adalah beliau adalah responden. Dari 22 kabupaten itu hanya ada 2 kepala dinas yang dengan pendidikan epidemiologi, dan memang dari analisa sangat berbeda sekali dari yang non-epid dan yang epid. Jadi regulasi Permenkes nomor 49 tahun 2016 itu kalau itu diterapkan maka akan ada 1000 seperti orang Pak Dedi. Nah, itu luar biasa ya. Jadi seperti itu, inovasinya banyak, inovasi kebijakan, inovasi program, inovasi kegiatannya cukup banyak, dan dengan sampai saat ini beliau sudah kebanjiran tamu ya Pak ya, tamu-tamu yang akan belajar lesson learn ke Pak Dedi. Jadi nanti tiap tahun Balai Etna itu banjir terus gitu ya. Tidak pernah ada KLB. Baik, itu moto mundur selangkah dan maju 3 langkah itu luar biasa sekali Pak. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Dedi untuk hadir dalam pertemuan yang luar biasa ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Dedi. Ya.